Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dipersembahkan kepada Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 38 dan 40. Dan pada ketika itu juga datanglah Hana, seorang nabi perempuan, ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus dipersembahkan kepada Allah di dalam bait Allah, ada dua orang penting yang disebut sebagai nabi dan nabiah, Simeon dan Hana, anak Fanuel. Liturgi gereja pada hari ini menampilkan sosok nabi perempuan yang bernama Hana, dan usianya sudah sangat lanjut. Ia seorang janda berumur 84 tahun dan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Seperti Simeon, ia juga diberi karunia dapat melihat Yesus, anak yang dijanjikan kepada Israel. Ia bersyukur kepada Allah karena anugerah yang luar biasa itu. Dia juga bersaksi bahwa anak yang dipersembahkan pada Allah itu adalah berkat bagi Yerusalem yang menantikan kelepasan daripada Tuhan. Lukas memberi keterangan di akhir perikop Injil hari ini. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus adalah anak sulung Maria yang dikaruniakan oleh Allah berkat penaungan Roh Kudus. Sesuai tradisi bangsa Yahudi, anak laki-laki pertama, Maria dan Yusuf, itu dipersembahkan untuk Allah. Saudara-saudari terkasih, anak sulung dalam bahasa Ibrani Bekor dan dalam bahasa Yunani Prototokos diartikan apa yang menggoyahkan rahim. Dalam tradisi orang Yahudi, persembahan anak-anak sulung yang berkelamin laki-laki hasil pertama rahim seorang wanita yang diserahkan kepada Allah di bait suci sebagai ucapan syukur, karena Allah telah menyelamatkan putra-putra Israel pada malam yang menjadi malam malapetaka bagi putra-putra sulung bangsa Mesir yang terbunuh ketika malaikat maut mendatangi tanah Mesir. Persembahan itu dilakukan dengan persembahan pengganti sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Yesus bukan saja merupakan anak lelaki sulung Maria, tetapi dia adalah anak sulung Allah yang mengoyakkan rahim Sheol, yaitu dunia orang mati, dan menjadi buah sulung yang telah bangkit dari kematian. Yesus yang telah menderita, wafat dengan cara disalibkan, ia bangkit dari mati, dan oleh kebangkitannya orang-orang mati dibangunkan dan menatap sebuah harapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus bersabda,
barang siapa percaya kepada Anak Manusia, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, kelahiran seorang anak adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada pasangan suami istri. Dalam sakramen perkawinan ditegaskan bahwa tujuan perkawinan Katolik adalah kebahagiaan suami istri, dan karena kemurahan Tuhan mereka akan dikaruniai anak-anak sebagai buah cinta mereka. Anak-anak harus dididik sesuai iman Gereja Katolik. Anak sebagai buah sulung perkawinan, dan juga anak-anak yang dilahirkan kemudian diperintahkan oleh Gereja Katolik sejak usia dini atau masih balita. Mengapa? Karena dengan membaptiskan anak, orang tua mengemban tanggung jawab pertama mereka bahwa keluarga adalah gereja terkecil, tempat iman Katolik bertumbuh dan dikembangkan. Menjadi jelas bahwa pendidik iman yang pertama dan utama adalah kedua orang tua mereka. Bunda Maria dan Bapak Yusuf telah melaksanakan tugas mereka dengan sangat baik, dengan mempersembahkan anak sulung mereka kepada Allah dengan membawanya ke bait Allah. Mereka mengikuti tradisi bangsanya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Tuhan Yesus menjadi ucapan syukur keluarga Maria dan Yusuf, sebab mereka telah diberi kepercayaan untuk melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak Allah yang mereka namai Yesus dengan tradisi yang baik. Tidak menutup kemungkinan bahwa Yesus sangat menguasai dan paham akan hukum-hukum Taurat. Itu karena didikan kedua orang tuanya. Memang Injil tidak menuliskan hal itu, namun sebagai orang tua Yahudi yang baik, mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Saudara-saudari terkasih, seperti sudah saya katakan bahwa anak-anak harus sudah dibaptis sejak kecil, sejak bayi, atau setidak-tidaknya sebelum mereka melewati usia balita. Mungkin ada pendapat bahwa anak bisa menentukan pilihannya sendiri kelak ketika mereka sudah dewasa. Namun, saya berpendapat orang tua Katolik harus mengambil tanggung jawab pendidik iman itu sejak mereka sudah dilahirkan. Mereka tidak bisa melepas kewajiban untuk memperkenalkan, membudayakan, dan menghidupkan penghayatan iman kekatolikan mereka kepada anak-anak yang mereka lahirkan. Saya paling senang dan bahagia kalau pada hari Minggu ada saat di dalam Ekaristi imam yang memimpin misa juga mengambil waktu untuk membaptis putra-putri gereja. Saya juga mendoakan pasangan-pasangan yang berbahagia itu untuk bisa mengambil tugas mendidik anak-anak yang telah dipersembahkan kepada Tuhan dan dibaptis. Marilah keluarga-keluarga Katolik untuk tidak abai membaptiskan anak-anakmu sejak usia dini, dan tetaplah setia untuk mendidik mereka dengan ajaran iman Katolik yang baik dan benar.
Apakah aku sudah berusaha mendidik anak-anak yang dipercayakan kepadaku dengan iman Katolik yang baik dan benar? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami belajar dari Maria dan Yusuf untuk memuliakan Allah dengan mempersembahkan anak mereka, Yesus. Berilah kami tanggung jawab untuk meneruskan iman kami kepada anak-anak kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.